Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview untuk yang kedua ya, pusaka menur segi 4. Nah, pada video yang kemarin itu saya mereview dan mengenalkan kepada Anda tentang pusaka menur yang bulat. Itu tuahnya ke pengasihan, kewibawaan dan karismatik dari si pemilik pusaka tersebut. Tapi kalau untuk pusaka menur segi 4 ini saya dapatkan dari Kadipaten Kudus ya. Dan kita semua tahu tentang pusaka menur segi 4 ini adalah pusaka yang tuahnya lebih diutamakan ke kerezekian. Nah, sebagian orang datang ke Kudus untuk ngalap berkah, untuk mendapatkan doa atau ya hajat-hajat tertentu. Tujuan utamanya adalah rata-rata kebanyakan orang adalah ingin usahanya dimudahkan, ingin usahanya laris manis. Sunan Kudus ya, atau tokoh pemimpin Adipati Kudus memiliki salah satu ageman dan beliau juga memiliki seorang istri dari Tionghoa, seorang saudagar dari negeri Chinese datang ke Nusantara untuk ya, jual beli atau berbisnis, dan Adipati Kudus juga belajar tentang hal itu, ingin mendalami dunia bisnis, bagaimana bisa lebih mendekati masyarakat, bagaimana mendekati klien, bagaimana mendekati orang-orang yang akan tertarik untuk membeli produk-produknya. Kemudian beliau memesan salah satu ageman spiritual kepada seorang empu ya. Empu itu adalah orang yang sangat dipercaya dan memiliki kemampuan untuk membuat pusaka ageman spiritual. Nah, kemudian diciptakan pusaka menur ini yang karena hajatnya untuk usaha, untuk lebih mengembangkan kemampuan berbisnisnya, maka seorang empu tersebut menciptakan pusaka menur ini dalam bentuk konteks segi 4. Oke. Pusaka menur segi 4 ini berbeda dengan pusaka menur yang bulat. Kalau pusaka menur yang bulat itu lebih mengutamakan karismatik kepada orang yang berada di sekitarnya, atau mungkin mendekati wanita, berinteraksi dengan partner bisnisnya dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut segi 4 ini dia akan memudahkan si pemiliknya ya, untuk mendapatkan ide bisnis kreatif, untuk mendapatkan kemampuan berbisnis ya, yang mungkin instingnya lebih kuat, lebih tajam, memikirkan ide-ide yang akan ditampilkan selanjutnya. Nah, untuk khodam dari pusaka menur ini, dia akan menjaga, lebih fokus menjaga Anda ya, menjaga Anda sebagai orang yang memiliki sarana ini. Mengapa kok lebih menjaga? Karena seorang pembisnis besar, semakin besar bisnis yang dia kelola, maka semakin besar pula persaingan di luaran sana. Persaingan entah itu secara perdagangan atau perang bisnis, atau persaingan yang secara mungkin kasat mata. Entah itu bagaimana caranya menjatuhkan orang itu dengan cara mungkin guna-guna, santet dan lain sebagainya, agar Anda yang memiliki usaha tersebut bisa jatuh dan klien-klien yang Anda miliki bisa dia rebut. Nah, inilah tujuan utama dari khodam ini, untuk melindungi sang pemilik dari cobaan, godaan, dan gangguan dari lawan bisnis. Pusaka ini sangat cocok untuk orang yang memiliki usaha rumah makan, restoran ya. Karena pada umumnya usaha-usaha yang lingkupnya seperti itu biasanya akan berdempet-dempetan, atau mungkin Anda jual ya distro misalnya kayak gitu, itu biasanya
di dalam satu daerah tertentu pasti akan banyak yang memilikinya. Persaingan bisnis pasti mungkin akan melalui cara-cara kotor, entah bagaimana untuk membuat lawan bisnisnya agar tertutup, orang-orang yang melihat bisnisnya tidak melihat kalau sedang dibuka, warungnya sedang, tokonya sedang dibuka. Nah, Pusaka Menur ini itu mampu menangkal hal-hal seperti itu. Jadi kodamnya itu akan mengalirkan energi spiritual ke tempat usaha Anda agar sulit ditutup, agar sulit untuk diguna-guna, agar sulit untuk dikirimkan hal-hal yang kurang baik dari lawan bisnis Anda. Energi ini nanti akan terpancar membuat orang-orang yang lewat di tempat usaha Anda melihat dan tertarik untuk mampir, untuk membeli, untuk berlangganan kepada Anda. Nah, itulah pentingnya dari Pusaka Menur ini dan mengapa Kadipaten Kudus itu terkenal dengan perdagangannya. Jadi ilmu perdagangan itu dipelajari dari Chinese, kemudian ilmunya diterapkan untuk menjaga kemampuan berdagang tersebut. Seorang yang memiliki ini sebelumnya itu memiliki kayak insting untuk menjaga dirinya dari lawan bisnis. Kita semua tahu bahwa semakin tinggi usaha kita, semakin tinggi pencapaian kita, maka semakin banyak pula orang yang akan mencoba untuk menjatuhkan kita. Jadi Pusaka Menur ini sangat cocok untuk Anda yang sudah merasa usahanya sudah di puncak, tapi Anda perlu sarana perlindungan bisnis Anda. Saya merekomendasikan Pusaka Menur. Bagi Anda yang merasa cocok terhadap Pusaka Menur ini, maka silakan Anda hubungi nomor yang tertera di bawah sini. Seperti yang saya sampaikan, Pusaka Menur ini terbatas di beberapa daerah, hanya di kawasan atau suatu daerah tertentu hanya memiliki satu. Ya. Jadi jika Anda merasa cocok, maka segeralah menghubungi nomor yang tertera di bawah sini. Dan perlu Anda ingat, ini tambahan. Anda tidak perlu bingung dalam penggunaannya, karena dalam penggunaannya sendiri nanti saya akan buatkan buku panduan agar Anda bisa lebih mudah menggunakan sarana spiritual yang baru Anda miliki. Oke, sekian video dari saya. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.